kitab Asy-Syifa Al-Imam Qatibiyah dijelaskan darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, nanah Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi para dai ini kalau mau menjelaskan, berikan penjelasan yang sesuai dengan kadar mustami untuk menerima ilmu tersebut. Contoh, saya bilang begini, hati Nabi dibersihkan. Orang awam akan berpikir begini, dibersihkan. Berarti sebelum dibersihkan apa? 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 Orang awam kan berpikirnya begitu. Terus kenapa dibersihkan hati Nabi? Itu tajdid, diperbaharui. Hati Nabi udah bersih, lebih dibersihkan lagi. Hati Nabi udah suci, lebih disucikan lagi. Paham? Terus apa yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad? Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmat bukan hanya sesama Islam, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya sesama makhluk, bukan hanya sesama makhluk, tetapi rahmat bagi seluruh alam semesta. Saya tanya, jawab yang keras. Iblis itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Nah, yang dikeluarkan oleh Jibril adalah rahmat Nabi untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Saya kasih kalian marojinya. Buka kitab An-Nurja, kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqaiq Al-Mi'raj, karangan Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian kitab Al-Mi'raj, karangan Imam Abdul Karim Al-Bushairi. Kemudian kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahaj fi Kisah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ali Zain Al-Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Beliau adalah kakek daripada pengarang Maulid Barzanji. Nah, itu kitab tadi disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahaj, karangan Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan As-Said Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Imam Al-Hafidh Asy-Syaikh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Biasanya kalau daerah Jawa Barat, daerah Banten, itu pondok-pondok pesantren salaf, kiai-kiai salaf, santri-santri salaf, kalau bulan Rajab pasti menghatamkan kitab tersebut. Ngaji pasaran bahasanya kita orang. Ngaji pasaran menghatamkan kitab Daw'us Siraj, karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada kitab dihasyiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Nah, kalau di Betawi biasanya ulama-ulama Betawi kalau bulan Rajab pasti kebanyakan itu menghatamkan kitab Hasyiah Ad-Dardir, karangan Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Jadi kalau di Jawa Barat, Banten itu Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Mi'raj. Kalau ulama Betawi biasanya Hasyiah Ad-Dardir. Nah, itu matanya namanya Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ahmad bin Muhammad
Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqid Taj Al-Wahaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru kami Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Kalian pelajari kitab tersebut, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Intinya saudara-saudara, Allah undang dan saya kalau mau jelasin Isra wal Mi'raj 1 bulan gak bakal habis. Saya aja ngajar Ihya. Saya ngajar Ihya itu 7 tahun ngajar Ihya itu gak selesai sampai sekarang belum selesai saya ngajar Ihya. Karena saya kalau menjelaskan berkalimat contoh ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Subhana bima'na tanzih ay tanzihullah min kulli su' bara'anillah min kulli naqsin. Dan kalau saya menjelaskan waktu habis, saya lagi sakit. Jadi intinya saja, intisari Isra Mi'raj, Allah undang Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang utama, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Jawab yang keras. Allah perintahkan haji melalui apa? Melalui apa? Melalui apa? Saya lagi sakit, tapi saya semangat demi umat. Ini orang kok lemes, kayak mental kerupuk gitu. Allah perintahkan haji melalui apa? Melalui apa? Allah perintahkan puasa melalui apa? Melalui apa? Sedekah, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar, melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Al-Abd, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Al-Abd, Al-Abd yakni Al-Abd, Al-Abd hamba yang utuh. Ra'a bi 'alatil 'ilm, sami'a bi 'alatil 'udhun, takallam bi 'alatil lisan, masaka bi 'alatil yadin, masya bi 'alatil rijlin, syaqa bi 'alatil qalb. Al-Abd itu hamba yang utuh, melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Saya tanya, apakah bisa kalau cuma ruh saja melihat dengan alat mata? Sebaliknya, apakah bisa jasad tanpa ruh melihat dengan alat mata? Berarti Rasulullah dalam keadaan sadar yaqdatan, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung. Ra'a Azizul Wahhab bila hijab, berjumpa dengan Allah tanpa setitik pun penghalang untuk menerima perintah yang mulia ini. Saking begitu utama perintah tersebut. Apa perintah itu? Apa perintah itu? Apa perintah itu? Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat, dahulukan kau punya sholat. Kita orang-orang sekarang di masjid-masjid, di musola-musola terdengar hayya as-salah, hayya as-salah, panggilan Allah, ayo sholat. Kau yang berdagang berhenti dulu dagangnya, kau yang punya toko tutup dulu tokonya, kau yang duduk di atas kursi kekuasaan angkat bangun berdiri, ayo kembali kepadaku. Tetapi mendengar panggilan Allah, dia tahu panggilan Allah. Yang berdagang tetap dengan dagangannya, yang urusan dunia tetap dengan urusan dunianya, hartanya, pangkatnya, jabatannya, tahtanya. Mereka mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perutnya. Orang-orang seperti ini bagi saya nilainya, harganya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Apa sih Allah minta? Satu hari kalian punya waktu berapa jam? 24 jam. Jawab yang keras.
24, ambillah 4 jam untuk sholat lima waktu sama wirid-wiridnya. Atau di sini Wahabi ya juga wiridan. Ambil 4 jam, masih ada 20 jam untuk urusan perut, untuk urusan kursi, untuk urusan dagang. Kenapa kok nggak bisa ngeluarin waktu satu hari hanya 4 jam untuk Allah yang kasih kau makan, yang kasih kau kehidupan, yang kasih kau rezeki? Keterlaluan kita ini saudara-saudara. Jatuh as-salatu rasul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Amal ibadah yang lain itu ekor. Saya tanya, kepala ikut ekor atau ekor ikut kepala? Berarti baik buruknya amal ibadahmu tergantung dari kalau kau punya sholat bagus, kau punya sholat baik, kau punya sholat sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik walaupun amal ibadahmu sedikit. Sebaliknya, kalau sholatmu rusak, sholatmu hancur, sholatmu tidak sempurna, maka amal ibadahmu hancur, rusak, tidak sempurna walaupun amal ibadahmu banyak. Berarti apa? Sama-sama ikuti saya. Sholat, ikuti saya keras. Sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik atau buruknya amal ibadah. Jadi amal ibadahmu baik buruknya tergantung daripada sholat. Beb, anak nggak bisa sholat di masjid, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir. Beb, nggak bisa sholat berdiri, sholat. Beb, nggak bisa sholat duduk, sholat. Yang penting jangan engkau tinggalkan sholat. Babi pernah ngomong begini dalam asar. Kata babi, ana syarra dabbah. Aku binatang paling buruk, aku binatang paling hina. Tetapi sehina-hinanya aku, seburuk-buruknya aku, ada lebih buruk dan lebih hina dari aku. Siapa? Aku lebih mulia, kata babi, dari orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, bukan babi, bukan. Lebih babi dari babi. Paham? Jawab coba yang keras. Kalau RT nggak sholat, RT apa? Kurang keras, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Anak nggak sholat, anak apa? Suami nggak sholat, suami apa? Anak nggak sholat, istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Jaga dong sholat, sholat yang menentukan bahagia atau susahnya dunia akhirat. Sholat yang menentukan selamat atau celakanya dunia akhirat. Sholat yang menentukan beruntung atau ruginya dunia dan akhirat. Maka jaga kerukunan sholat. Tidak ada alasan, saudara-saudara. Tidak ada alasan apapun bagimu kalau kau telah meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk tidak mengqadha sholat yang telah kau tinggalkan. Tidak ada alasan. Sampai dalam kitab dijelaskan wali yang menjemput, tahu kan wali menjemput? Nah itu kan zawal akal, hilang akal, sehingga mereka nggak wajib sholat. Dikatakan oleh para ulama, apabila akal mereka kembali, yakni mereka udah nggak fana lagi, wajib mereka mengqadha sholatnya. Itu wali, apalagi kita. Habib Ahmad As-Segaf, tahu Habib Ahmad As-Segaf? Habib Abdul Ghadir Jeddah, tahu? Wali Kutub. Nah Habib Ahmad itu abahnya beliau. Pernah sholat subuh, sholat subuh di rakaat akhir kalau kita syahud, tiba-tiba fana, lupa segala-galanya.
saking nikmat, saking khusyuk lupa. Sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, sampai 40 hari. 40 hari lewat, matahari terbit, baru lu sadar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bilang sama anaknya, ya Abdul Qadir, apakah telah masuk waktu duha? Jadi beliau kira kelewatannya cuma beberapa saat. Kata anaknya, abah, bukan hanya waktu duha aja, tapi udah 40 hari. Astagfirullah. Beliau kodok sholat yang tertinggal 40 hari tersebut. Padahal tertinggalnya saking khusyuk dan nikmat berhadapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang meninggalkan sholat karena urusan-urusan dunia kita? Yang terakhir, sebentar lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul istiqamah, syahrul ibadah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkhan minan nar. Bulan yang dimana 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pengampunan, 10 hari ketiga itu adalah Allah bebaskan dari Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi Ramadan itu kalau nggak 29 30. Nggak ada Ramadan 28, nggak ada Ramadan 31, itu nggak ada. Nggak benar itu. Belajar falaknya goblok. Kata Rasulullah, "Idza lam ra'aitumul hilal faqad min 30." Kebanyakan kan 29. Kalau kalian nggak melihat hilal, sempurnakan 30. Paham? Jadi Ramadan kalau nggak 29 hari, 30 hari. Nah, maka pergunakan waktu Ramadan tersebut. Makanya ada tawakufan. Ini kan acara tawakuf. Kenapa kok majelis taklim itu kalau Ramadan itu adatnya tawakuf agar kita fokus dalam bulan Ramadan itu di waktu ibadah. Hatamkan Quran, perbanyak waktu dengan Allah, perbanyak sedekah, lawan hawa nafsumu, syahwatmu. Jangan cuma kau hanya dapat lapar dan haus saja. Puasa ya, puasa, tapi kedua matanya memandang perkara yang haram. Puasa, tapi lidahnya menghina, mencaci, memaki. Jangan samain ya. Kalau saya nggak menghina, kalau saya ngomong pejabat, biadab, pejabat bangsat, karena benar bangsatnya, kayak benar biadabnya. Menghibah ibu-ibu, Ramadan ibu-ibu bangun tidur, udah fitnah sana, riba sini. Puasa, tapi yang berdagang tetap melebihkan dagangannya, tetap berbuat curang, sehingga yang didapatkan hanya lapar dan tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan bagi kita untuk riyadhah, latihan apa? Melawan hawa nafsu. Raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ashab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pulang dari perang Badar. Perang Badar. Kata Rasulullah, raja'na perang Uhud. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Rasulullah, bagaimana mungkin ini perang yang kecil? Ini perang yang besar. Ada perang yang lebih besar. Ada perang melawan hawa nafsu. Musuh terbesar hawa nafsu. Kedua, iblis. Ketiga, kafir harbi. Keempat, baru orang munafik. Nah, hawa nafsu bisa dilawan hanya dengan menahan diri dari rasa lapar. Cuma orang sekarang enggak, kenyang bego, lapar bego. Kenyang goblok, lapar goblok. Itu orang sekarang. Jadi manfaatkan bulan Ramadan. Belum tentu kita nyampe bulan Ramadan tahun depan. Ya, khatamkan Quran. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di 10 terakhir malam-malam ganjil. Kenapa?
agar kita menghabiskan seluruh hari bulan Ramadan itu untuk beribadah agar mendapatkan Lailatul Qadar. Sengaja Allah kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu ya udahlah. Andaikan Allah kasih tahu malam 23 pas dia hawi condet. Andaikan Allah kasih tahu Ramadan itu jatuh Lailatul Qadar dia malam 23, ya udah dari malam pertama saya malam 22 gak usah ada. Ntar aja pas malam 23 baru dapat Lailatul Qadar. Enak dong kalau begitu. Makanya kenapa hikmah Allah sembunyikan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan agar kita menghabiskan, memanfaatkan waktu bulan Ramadan untuk beribadah, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Allahumma balighna, Allahumma bariklana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma bariklana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma iftah li hadzal majlis wa li ahlihi wa li ahli hadzal majlis. Allahumma iftah lahum فتوحة الأرشية والرحمة والبركة والهداية والعناية والرزق الواسع واشرفهم وكرمهم برؤيا جدنا سيدنا المصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى نعبد بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.